Oke, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita akan membahas internet database. Nah, sama seperti namanya ya, internet database. Jadi kita akan bahas teknologi internet dan hubungannya dengan database. Seperti itu. Nah, nggak terlalu banyak penanggung. Nah, bahwa kebanyakan pengguna database itu tidak menggunakan SQL. Mungkin teman-teman akan ngeh bahwa pengguna itu tidak mengakses SQL ataupun mengakses PHP-MyAdmin ataupun memakai bahasa SQL kayak gitu untuk menampilkan database-nya. Nah, jadi macam-macam. Biasanya sudah embed di aplikasi, kemudian pengembang aplikasinya sudah membuat tampilan sedemikian rupa sehingga pengguna itu lebih mudah mengaksesnya. Report A, report B, insert, edit, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu sudah tidak dilakukan langsung atau tidak menggunakan statement SQL. Nah, terus kemudian penggunanya pakainya apa? Pengguna biasanya otomatis pakai form, pakai GUI, pakai generator report, dan sebagainya. Nah, kemudian saat ini terutama kebanyakan interface adalah web based seperti itu. Nah, kemudian di sisi back-end-nya di belakang layarnya, nah biasanya web servernya pakai teknologi, pakai Java Servlet, Java JSP, PHP dan anak-anaknya dan lain-lain seperti itu. Nah, misalnya kayak Code Igniter dan sebagainya. Biasanya pakainya seperti itu. Tidak pakai perintah SQL langsung, tapi kita embedkan ke dalam macam-macam bahasa untuk di web servernya. Kemudian web user interface ke database. Kenapa menghubungkan database ke web? Nah, sebenarnya kalau di PDF yang teman-teman lihat mungkin yang sudah diposting ya, dia bahas tentang HTTP, www dan sebagainya, mungkin nggak akan saya bahas lagi di sini. Nih, kenapa? Nah, kemudian apalagi dia bisa menghindarkan proses instalasi software pada setiap perangkat yang akan mengakses database. Nah, nggak perlu install sana, install sini. Kalau kita pakai web lebih mudah kan, bisa pakai browser seperti itu. Mau pakai HP, mau pakai komputer, PC, laptop, macam-macam, semuanya bisa. Kemudian nggak tergantung sama OS juga, seperti itu. Nah, karena dia dapat diakses dari berbagai macam device, mau PC, smartphone, tablet, macam-macam. Platformnya Windows, Linux, Mac, Android, Windows Phone, iOS, lain-lain, macamnya banyak sekali. Semuanya bisa kalau kita taruh di web. Seperti itu. Makanya dianggapnya lebih mudah, lebih hemat. Nah, kemudian bahwa karakteristik internet adalah browser web itu sangat mudah digunakan. Semua orang hampir familiar, hampir semua orang ya. Kemudian informasi dapat dikirim ke platform OS yang berbeda karena tidak tergantung OS. Mau pakai apa aja, tampil aja gitu. Maksudnya data yang dibuka di Windows sama di iPhone tak pikir akan sama datanya. Meskipun masalah tampilan itu adalah hal yang berbeda ya maksudnya. Biasanya memang ada prosedur untuk menampilkan menyesuaikan dengan device seperti itu. Cuma datanya akan sama saja. Kemudian waktu dan biaya aplikasi pengembangan akan berkurang. Nah, kalau kita memakai aplikasi yang internet based gitu, kita waktu dan biayanya nggak perlu mengembangkan macam-macam, cukup mengembangkan satu. Nah, nanti tinggal di embed penyesuaian tampilan aja untuk apa biasanya udah auto, nanti auto detect tampilan handphone, tampilan komputer dan sebagainya. Itu bisa. Kemudian sebuah website dapat bersifat statis
tanpa database maupun dinamik atau interaktif atau dengan database. Seperti itu. Kemudian kalau di e-business dia dapat meningkatkan pelayanan terhadap customer. Waktu penjualannya lebih cepat. Kemudian supply chain-nya juga lebih baik. Mungkin teman-teman masih ingat dulu belajar supply chain management di sistem teknologi informasi dari hulu hingga ke hilir. Dari mau dibikin, dibeli bahannya sampai diproduksi, kemudian dipasarkan dan sebagainya. Kemudian layanan pada internet ada web server, database enabled service, directory security autentikasi, kemudian email, FTP, firewall, proxy server, kemudian news dan sebagainya, dokumen, load balancing, caching, dan sebagainya. Kemudian untuk koneksi database via internet itu memungkinkan adanya respon dalam waktu singkat. Nah, maksudnya apa? Ketika kita ingin menambahkan hal-hal baru, layanan baru, produk baru, itu gampang sekali, cepat banget menambahkan. Mengupdate aplikasi pun gampang, istilahnya kalau kita via internet gitu, tinggal update satu, semuanya beres, istilahnya pengembangannya. Karena kan pengguna kan cukup menuju ke alamat tertentu. Ketika alamatnya itu sudah diupdate, otomatis sudah berubah. Gitu. Kemudian layanan pelanggan yang lebih baik karena cepat kan. Jadi kalau misal pun ada masalah juga lebih cepat. Gitu. Kemudian penyebaran informasi yang lebih cepat dan efektif. Informasinya lebih cepat dan efektif. Dapat diakses dari mana saja, kapan saja, pakai sistem apa saja. Makanya penggunaan internet itu masih jadi idola sampai sekarang. Kemudian karakteristik dari teknologi internet sendiri ada kebebasan dari sisi hardware dan software. Bebas, hardware software-nya mau apa aja terserah, gitu. Kemudian dia menghemat biaya, ini tadi yang sudah sampaikan ya. Jadi hemat biaya, secara pengembangannya hemat, kemudian nggak perlu install macam-macam dan sebagainya. Kemudian menggunakan peralatan yang sudah ada, bisa pakai handphone yang sudah ada, komputer yang sudah ada dan sebagainya. Jadi nggak perlu beli lagi, misalnya kalau kita bikin desktop app misalnya, ini Windows based loh, wah saya punyanya Mac nih, wah gaya. Nah berarti saya harus beli Windows misalnya, atau terbalik, ini app-nya desktop tapi untuk Mac misalnya, yang di Windows harus ganti dan sebagainya. Itu kan tergantung sama alat kayak gitu. Nah kalau pakai internet kan tidak. Kemudian tidak tergantung dengan platform. Kemudian portability gampang, dipindah-pindah juga gampang. Kemudian tidak perlu mengembangkan untuk beberapa platform, cukup satu itu bisa dikembangkan terus-menerus. Kemudian antarmuka untuk pengguna yang sederhana. Biasanya kalau web-based lebih simpel, paling ya menu dan sebagainya. Kemudian mengurangi pelatihan, maksudnya apa? Kalau kita bikin suatu sistem baru, biasanya kalau di perusahaan, setiap ada sistem kan kita harus mengadakan pelatihan, seperti itu. Nanti kalau diperbarui harus ada pelatihan lagi dan seterusnya. Nah, ketika kita pakai yang web-based ini, nah, pelatihan itu tidak perlu terlalu sering diadakan karena biasanya perubahannya akan pelan-pelan gitu. Biasanya sudah settle, pelatihan sekali, oke sudah pelatihan nih, sudah pada pinter, nanti ada perubahannya biasanya tinggal minor, jadi tinggal ngasih tahu, jadi nggak perlu ngadain pelatihan. Nah kalau di perusahaan gitu, pelatihan itu adalah menjadi hal yang kayak utama gitu. Ya perusahaan termasuk organisasi lah apa aja. Nah, pengguna itu penting banget untuk dikasih tahu atau diajari atau diadakan pelatihan setiap memakai sistem seperti itu. Kemudian mengurangi layanan aduan pelanggan. Jadi kebayang kalau semuanya misalnya nggak ada via internet, telepon, terus sekarang udah ada internet jadi lebih gampang. Ada layanan aduan, bisa pakai sosmed, pakai di aplikasi, biasanya juga udah ada udah ada
ada menunya dan sebagainya. Seperti itu. Itu lebih mudah. Tak pikir ketika call center pun, call center itu kalau membalas chat itu memang masih mending daripada dapat telepon banyak banget gitu istilahnya. Kemudian karakteristik lainnya adalah tidak tergantung dengan lokasi, dapat diakses global, kemudian mengurangi biaya untuk koneksi khusus atau dedicated. Ini nggak perlu koneksi khusus masih bisa. Kemudian pengembangan softwarenya cepat dan biayanya murah. Nah, biaya awalnya murah. Tool untuk mengembangkannya juga banyak, yang free juga banyak, seperti itu. Kemudian web to database middleware antara database ke webnya, ada ekstensi di sisi servernya, yang akan berhubungan secara langsung dengan web server. Dia akan menangani permintaan yang spesifik. Nah, itu dari penghubung antara web dengan database. Bisa pakai CodeFusion, JGI, PHP, API, ASP, dan lain-lain. Nah, biasanya ini. Nah, kalau kita punya klien, dia akan ketika kita ngetikin alamat, berarti dia akan merequest apa? HTTP page. Nah, sama TCP IP network dia akan dikirim istilahnya. Gimana ya? Dikirim, kemudian server dari page yang dia request, dia akan menerima. Web servernya akan menerima. Udah diterima nih di script page-nya, dia akan ke middleware-nya. Middleware-nya, dia ngambil data dari DPR, DBMS server. Ini komputer RDBMS komputer ini server database-nya. Atau bisa jadi ada yang gabung juga sih, cuma kan sebenarnya server sama database itu ada web server sama database server itu sebenarnya terpisah, meskipun bisa dijadikan dalam satu komputer, seperti itu. Nah, kemudian dia ngambil, kemudian dia balikin ke HTML page-nya. Nanti sama web servernya dia kirim, kemudian sama kliennya sudah kemudian tampil. Mungkin perjalanannya panjang, tapi sebenarnya kalau kita rasakan sebenarnya misalnya buka google.com, kemudian googling dan sebagainya, tak pikir itu lumayan cepat seperti itu. Hitungannya 0, sekian detik sudah muncul. Sudah jebret, enter, langsung keluar hasilnya. Sebenarnya prosesnya sangat panjang. Nah, kemudian web server interface-nya ada yang memakai CGI, Common Gateway Interface. Dia menggunakan file script untuk koneksi ke database. Ini biasanya agak lama, maksudnya teknologi yang agak lama, tapi sebagian besar masih ada yang pakai seperti itu. Karena move on aplikasi itu sangat berat ya. Jadi ketika kita udah memakai satu app, untuk ganti app lain itu sangat berat. Satu, masalah database, dua, masalah compatibility misalnya, yang di sana mungkin susah untuk dipindah ke sini dan sebagainya. Belum yang lain-lain, misalnya transaksinya jalan terus. Jadi untuk bermigrasi pindah ke sistem lain itu agak berat. Nah, di CGI bisa pakai Perl. Ini teman-teman masih nggak tahu apa ada yang tahu bahasa Perl zaman sekarang. C++, VB.NET, dan lain-lain. Kemudian, yang paling umum adalah pakai API, Application Programming Interface, API. Dia lebih baru dan lebih efisien, dia berjalan di memori, dia lebih cepat. Kemudian API yang terkenal ada Netscape, Internet Server API, Oracle, dan sebagainya. Ini adalah API. Nah, ini bedanya si API sama CGI. API sama CGI ini. Kalau di CGI dia ke external program. Nah, external program dia biasanya nyangkut sama program server nih ya. Ada program khusus yang kayak desktop based misalnya .NET dan sebagainya itu. Misalnya Windows based kan .NET ya.
dia yang menghubungkan ke database middleware-nya. Kalau API pakai DLL, Dynamic Link Library. Biasanya teman-teman mungkin suka lihat ekstensi .dll seperti itu. Itu yang menghubungkan ke API-nya. Kemudian metode koneksinya web ke database, ada native SQL Access middleware. Nah, bisa pakai SQL, mengakses middleware sini pakai SQL. Ada yang menggunakan layanan dari ODBC, ada yang pakai OLE, kemudian yang ODBC ini yang paling sering digunakan. Nah, misalnya ODBC itu apaan sih? Nih. ODBC dia apa? Untuk mengakses ke database. Misalnya akses. Dia akan melewati ODBC untuk bisa mengakses ke Oracle sama MS SQL. Namanya juga Open Database Connectivity. Jadi dia bisa ngonek kemana-mana gitu. Seperti itu. Nah, ini sama API or CGA, oke, itu database sama. Oke. Kemudian pertimbangan pada internet database. Nah, pertimbangan pada internet database bahwa dia akan melibatkan lebih dari hanya sekedar aplikasi web dengan database. Lebih dari sekedar aplikasi web. Nah, kenapa? Bahwa di sana macam-macam. Nggak cuma sekedar aplikasi web. Nah, cuman di sana ada fungsionalitas yang harus kita perhatikan. Nah, apalagi kalau pakai database, kemudian dia transaksionalnya lumayan kenceng. Nggak cuma sekedar aplikasi, tapi juga harus dipikirkan macam-macam, transaksi dan sebagainya. Kemudian isu pentingnya yang berhubungan dengan database yang modelnya organisasi dan sebagainya, dia biasanya keamanan datanya. Kadang beberapa organisasi atau perusahaan datanya itu adalah rahasia. Begitu. Jadi keamanan data itu menjadi hal yang penting. Nah, dan mereka ini nggak akan segan-segan meng-hire ahlinya gitu, misalnya cyber security misalnya khusus untuk mantau aja ya, kerjaannya mantau server dan sebagainya. Kemudian pengelolaan transaksi. Nah, pengelolaan transaksi sangat penting juga. Isunya kemudian validasi data di sisi klien. Bahwa sisi kliennya bagaimana validasi datanya sampai akhirnya dikirim ke server. Seperti itu. Kemudian tantangan pengoperasian dan pengelolaan. Kemudian bahwa pengembangan aplikasi database sangat dipengaruhi oleh teknologi internet sendiri. Internet itu sebenarnya berubah-berubah, terus mungkin kita nggak terlalu merasakan, tapi sebenarnya meningkat terus versinya juga. Kemudian data yang digunakan juga harus diperhatikan bahwa data pada internet, bahwa data bisa terintegrasi dari berbagai sumber, misalnya bentuknya Word atau teks, gambar, suara, film, dan sebagainya. Nih, nanti mengaruhnya di mana? Mengaruhnya ada di penyimpanan dan sebagainya, servernya. Kemudian metode untuk menyimpan dan mengambil datanya, kemudian pengeluaran tambahan yang disebabkan oleh media penyimpanan, kan server fisiknya penyimpanan fisiknya, hard disknya dan sebagainya harus dipikirkan juga. Kemudian dukungan dari browser di sisi klien, browsernya yang harus dipakai apa dan sebagainya. Belum ukuran dari database yang dengan mempertimbangkan data multimedia dan data-data lainnya. Nah, gampangnya kalau saya sendiri aja dengan memori cuma 0,5 tera itu sudah saya pindah-pindahin, intinya itu baru 1 orang gitu. Belum banyak orang. Gitu, makanya penyimpanan itu penting. Kemudian untuk keamanan data sendiri ada di level web server untuk mengamankan transaksi menggunakan enkripsi biasanya. Kemudian dari TCP IP-nya ada firewall. Kemudian di DBMS pakai autentikasi login.
Kemudian dia akan membatasi statement SQL tertentu, misalnya SQL tertentu. Kemudian untuk web ke database middleware-nya ada restriksi pengguna, jadi dia akan melihat penggunanya siapa. Jika dia adalah admin boleh apa dan sebagainya, biasanya ditaruh di situ di middleware. Kalau dia adalah end user, dia boleh mengakses apa dan sebagainya. Kalau dia misalnya adalah bagian apalagi administrasi, admin database dan sebagainya, macam-macam kayak gitu. Kemudian algoritma keamanan yang dibuat oleh desainer dari middleware, jadi dari codingannya, bagaimana dia mengamankan seperti itu. Kemudian pendukungan terhadap aplikasi-aplikasi e-commerce. Kemudian yang hal lainnya adalah di pengelolaan transaksi. Ini sebenarnya asing dalam dunia web, karena ini adalah masalah transaksional, itu adalah masalah di database-nya. Nah, masalahnya adalah model request sama replay. Bahwa kalau web itu akan merequest page, kemudian server yang dia request akan mereplay. Seperti itu. Nah, bahwa si web tidak dapat memelihara hubungan yang terbuka antara klien dan database. Dari klien ke database itu hubungannya tidak terbuka. Request replay. Nah, kemudian proses recovery-nya memerlukan klien untuk menjaga koneksi agar tetap terbuka. Jadi kalau belum kelar, itu webnya nggak boleh ditutup dan sebagainya. Karena istilahnya kalau bertransaksi itu belum komit gitu istilahnya. Atau lagi transfer belum selesai kan nggak mungkin kalau ditutup akan hilang. Seperti itu. Nih, agar koneksinya tetap terbuka. Karena dia merequest, mereplay. Nah, ketika dia merequest, lagi replay nih, karena kalau misalnya datanya besar, kalau ditutup ya wassalam gitu istilahnya. Kemudian desainer harus memastikan pengelolaan transaksi yang tepat pada level database server. Nih, desainernya harus mikir bagaimana mengelola transaksi pada level database servernya. Seperti itu. Nah, apalagi beberapa aplikasi, nggak tahu kalau zaman sekarang ya. Zaman dulu itu ujian itu modelnya, waktu itu saya ikut magang, apa ya istilahnya. Jadi ya part time lah. Jadi dari universitas kan yang menghandle, waktu saya kan kuliah di Solo, waktu itu universitas itu menghandle PPDB online ke Solo gitu misalnya. Nah, siapakah yang dipekerjakan otomatis yang ke sekolah-sekolah adalah mahasiswa informatika. Nah, waktu itu sebagai mahasiswa waktu itu ikut berpartisipasi gitu, dari pengalaman juga. Jadi kita dikirim ke sekolah-sekolah, misalnya ke sekolah itu 2 orang kayak gitu, untuk itu sendirian deh saya kayaknya. Nah, menghandle penggunaan app dan sebagainya di setiap sekolah. Dan itu modelnya adalah database-nya client server. Mungkin kita udah bahas belum? Jadi client server. Jadi nggak langsung zaman dulu ya ini, nggak langsung mengirim data ke server, tapi memang di-pull dulu di client seperti itu. Nanti dia akan dia akan sinkronisasi setiap beberapa waktu. Jadi seperti itu. Jadi nggak langsung request terus menerus. Jadi ketika internetnya down pun PBDB itu tetap berjalan. Zaman dulu kan internet masih mahal ya, masih mahal banget kan. Hotspot pun cuma ada di tempat-tempat tertentu. Misalnya pusat komputer ada hotspot, fakultas-fakultas nggak ada kayak gitu. Zaman dulu masih kayak gitu. Nah, dari situ kita tahu bahwa di sana desainnya adalah data itu masuk semua ke komputer situ. Jadi tapi server yang ada di sekolahan. Jadi server lokal. Jadi database-nya lokal. Kemudian nanti akan disinkronisasi
dalam waktu tertentu, jadi berkala gitu, disinkronisasi. Kalau internetnya mati, nggak masalah, nanti sinkronisasinya dilanjut, nanti sinkronisasi lagi. Kalau sudah nyala lagi kayak gitu. Nah, seperti itu ceritanya zaman dulu. Sudah selesai? Ada pertanyaan? Tidak ada? Bercerita saja ya. Tidak ada yang disampaikan? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada mah alhamdulillah. Halo? Apakah teman-teman masih online? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Kirain saya yang putus ngomong sendiri dari tadi. Gitu ceritanya. Nanti, apa namanya, ini kita pertemuan keberapa nih ya? 13 ya? Maaf, Bu. Tapi Ya. PPT-nya belum di-upload di Learning, Bu. Oh iya. Ya. Sebenarnya materi utamanya yang di PDF, cuman kok kayak gitu isinya kan. Maksudnya, itu kan standar modul. Sebenarnya bukan cuma kayak gitu sih, itu juga bagus. Nanti saya upload. Internet database. Habis ini materinya tentang 14, 15, 13. Ini 13 sama 12 sih? 12 ya? 12, 15. Ada 2 lagi. Itu rencana tentang database paralel. Kalau enggak, saya mau ngasih overview dikit tentang data warehouse untuk data mining. Kalian udah dapat kelas data mining belum? Belum kan ya? Belum, Bu. Belum. Ya, sip. Oke. Sebenarnya saya pengen, tapi susah juga ya. Praktikum itu saya pengen ngajarin konekin database ke Python. Nanti datanya diolah di Python. Gak usah deh. Jangan sekarang. Nanti kalau kelas ini. Oke. Jadi, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Bentar doang ya. Apa? Ini apa? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri kuliah hari ini. Sebelum saya akhiri, yang bisa on cam boleh on cam, yang nggak bisa nggak apa-apa. Saya screenshot sebentar. Iya. Sudah pada mandi belum sih? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Aja bohong, Bu. Aduh. Ini apa? Oke. 1, 2, 3, print screen. Satu, dua, tiga, print screen. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri kuliah hari ini. Silahkan dimanfaatkan waktunya. Kalau punya tugas-tugas dan sebagainya dikerjakan. Jangan nunggu deadline. Oke? Kemudian jangan lupa kalau nggak salah Bu Dekan waktu itu pertemuan ke-14 ya, nanti beliau masuk. Kemarin ada tugas atau proyek lah, nggak tahu. Silahkan dikerjakan, jangan lupa. Itu biar lancar lah kuliahnya. Oke ya, sekian saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Iya, silahkan. Boleh dulu, Bu.
Iya, iya, silakan, silakan. Saya juga mau live. Ayo, jangan sampai ada yang tertinggal. Cesar, jangan lupa live. Haris, Hanif, Azi, Torikot,